hari ini topiknya cukup menarik. Ini pertama kali juga bagi saya untuk mendengarkan kajian yang judulnya ada Tazkiyatun Nafs. Kira-kira itu kan pembersihan diri ya. Dan ini Ya. kuliah yang pertama. Jadi ini mungkin beberapa kali pertemuan. Ada Hmm. beberapa tahapan-tahapan untuk sampai pada yang tingkat yang paling optimal lah, paling tinggi. Ah, kita punya waktu sampai jam 15 menjelang uh, sholat asyar, menjelang waktu asyar. Nanti insya Allah akan disampaikan paparan dulu oleh Ustadz Doni, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kira pengantar dari saya cukup itu, Ustadz Doni, teman-teman semua. Mari kita simak, kita dengarkan, kita cerna, dan kita eh, apa pahami. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang cukup untuk memahami kajian hari ini sehingga kita ke depan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yatur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pengurus serta semua jamaah dari Majelis Taklim Al-Hikam ITB 80, Alhamdulillah kita kembali bisa bertatap wajah walaupun lewat layar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, artinya kemampuan ya untuk kita membuka diri kita dan belajar insya Allah bersama-sama sharing pada kesempatan siang hari ini. Salat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, semoga kita pun istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus terang waktu Bu Ani apa eh, ngobrol dengan saya lewat WA message apa kira-kira yang akan disampaikan nanti di pengajian Al-Hikam. Beliau mengatakan gimana kalau tazkiyatun nafs gitu. Saya sebetulnya memang apa tertarik gitu. Akan tetapi memang itu adalah satu bahasan yang saya merasa memang butuh di apa ya itu harus disampaikan secara komprehensif gitu karena menurut saya ini salah satu bahasan yang amat fundamental, mendasar, penting sekali. Akan tetapi saya merasa setidaknya ini subjektivitas saya merasa pembahasannya selama ini tidak komprehensif dan tidak sampai gitu maksud saya. Sehingga ketika mengusulkan eh, materi submateri atau subbahasan untuk kuliah yang pertama ini atau pembahasan yang pertama ini, saya mengusulkan eh, daruratnya tazkiyatun nafs. Jadi siang ini saya akan mencurahkan insya Allah apa yang saya pikirkan beberapa waktu belakangan ini tentang bagaimana tazkiyatun nafs itu banyak di apa namanya bukan disalahkan tapi keliru kita melihatnya sehingga itu penting untuk kita renungi di awal sehingga kita tahu kemana arahnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saya maksud saya begini, saya tidak ingin apa yang kita kaji itu sekedar apa menuliskan apa yang sudah ada di buku-buku atau di mana gitu. Kalau gitu tinggal baca aja gitu ya. Kalau kalau hanya seperti itu tinggal ambil buku tinggal baca saja. Tapi kita harus masuk kepada hal yang amat mendasar sampai ke akar-akarnya insya Allah supaya kita mengerti apa itu tazkiyatun nafs.
Saya mohon izin men-share screen di layar Bapak Ibu. Kita tampilkan. Mudah-mudahan bisa ditangkap di layar atau disaksikan di layar dengan baik ya. Jadi daruratnya tazkiyatun nafs ini kita bahas insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita sharing, tukar pikiran sehingga kita tahu apa atau bagaimana sebetulnya seharusnya tazkiyatun nafs itu. Saya yakin Bapak Ibu mengerti tazkiyah artinya pembersihan, nafs adalah jiwa gitu ya. Tapi eh, bagaimana sih sebetulnya gitu. Nah saya insya Allah ingin mempropose ada 3 hal kenapa kemudian saya menyebut ini darurat atau emergensi ya. Tazkiyatun nafs itu jadi emergensi, jadi amat darurat itu karena 3 hal. Nah 3 hal inilah yang insya Allah akan kita diskusikan ya, sehingga kita sekali lagi bisa mengerti posisinya ada di mana dan seberapa pentingnya dan kemana arahnya nanti ini. Kita akan harusnya membahas kemana. Sekali lagi kalau sekedar cuma menuliskan apa yang ada di buku itu sudah baca buku saja, nggak perlu kita diskusikan pun bisa juga. Oke, ada 3 hal. Yang pertama, eh, tazkiyatun nafs itu sebetulnya adalah investasi, bahkan kalau boleh saya katakan satu-satunya investasi, walaupun ini amat amat subjektif, tapi setidak-tidaknya tazkiyatun nafs adalah investasi untuk memastikan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini penting sekali karena eh, kata-kata investasi itu kan berarti kita kita keluarkan sekarang gitu. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya pada saat kita husnul khotimah, pada saat kita wafat. Ya, makanya namanya investasi untuk memastikan. Nah, ini kata-kata memastikan ini juga lama saya renungi. Apakah betul-betul layak untuk dikatakan memastikan atau tidak gitu kan ya. Itu makanya ada quote on quote di situ ada apa tanda kutip memastikan kita mati husnul khotimah. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti kita akan berbicara atau sharing daruratnya tazkiyatun nafs ini karena kita melihat fenomena yang luar biasa puluhan tahun kita beragama tapi eh, tazkiyatun nafs itu terpisah dari ritual ibadah atau ibadah mahdoh. Ya, terpisah dan keterpisahan itu amat berbahaya. Nah, sehingga kita harus segera mengembalikannya ke tempat yang benar ya kira-kira begitu. Ya kalau bisa nanti kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Nah, ini sekali lagi eh, poin kedua yang akan kita bahas kenapa tazkiyatun nafs itu menjadi darurat atau emergensi gitu ya kira-kira. Nah, terus nanti poin yang ketiga, kenapa dia menjadi darurat, kenapa dia menjadi emergensi adalah analisis tazkiyatun nafs yang ada selama ini saya merasa eh, kurang menyeluruh sehingga kita perlu menganalisisnya secara menyeluruh, secara komprehensif ya dan apa namanya sampai ke akar-akarnya insya Allah supaya kita betul-betul tahu karena ini adalah invest. Jadi alasan nomor 1 berhubungan dengan nomor 2 dan nomor 3. Ya, jadi yang pertama tadi karena tazkiyatun nafs ini adalah investasi untuk memastikan kita husnul khotimah. Bahkan juga investasi untuk memastikan hidup kita selama di dunia ini adalah hidup yang bahagia. Hidupnya bahagia, matinya husnul khotimah. Ya, gitu ya. Dari mana taunya? Tentu ini big word ya. Ini adalah apa kata yang amat besar, kata yang atau apa namanya kalimat yang amat apa ya besar. Gimana gimana taunya itu? Nah ini pelan-pelan kita buka dan kita diskusikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mulai begini. Apa sebetulnya standar husnul khotimah itu? Ya. Jadi orang matinya husnul khotimah itu standarnya apa? Kalau dari kacamata orang yang ngelihat orang yang meninggal, ya itu ada beberapa hadisnya. Seperti misalkan eh, apa namanya, ada keringatnya di dahi gitu ya, terus tersenyum, terus apalagi lah kira-kira begitu. Dari kacamata orang yang melihatnya, ya orang luar yang melihat. Nah, dari kacamata orang yang mengalaminya, nah ini kan kita memposisikan diri,
kita akan mengalami mati kan, akan mengalami mati. Kita kepingin matinya husnul khotimah. Nah, dari kacamata kita yang akan mengalami mati nanti, gitu ya. Husnul khotimah itu tolak ukurnya apa? Nah, ini investasinya nanti ke arah sana. Nah, itu ada di Quran surat 89 atau surat Al-Fajr. Ini nggak akan ketukar, pasti ini, gitu ya. Nah, ini enaknya mengkaji Quran tuh karena Al-Quran itu ilmu pasti, ya seperti apa ya, seperti matematika lah kira-kira gitu ya. Jadi memang tidak ada eh, space untuk error di situ. Ya, kalau matematika mungkin masih ada ya margin error, tapi kalau kalau Al-Quran tidak ada margin error. Jadi kalimatnya begini Pak, Bapak Ibu. Surat Al-Fajr ya, surat 89 ayat 27 sampai 30. Ayat 27-nya ada orang-orang yang ketika wafat dia dipanggil sama Allah begini. Ya ayat Tuhan nafsu. Nafsu ini kan kajian kita tazkiyatun nafs ya, jiwa. Nah, yang dipanggil tuh jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah, itma'anna diambil dari kata itma'anna yang artinya tenang. Ya, tenang itu kondisi di mana seperti kalau kita lihat permukaan air kolam, nggak ada riak apa-apa, nah itu tenang. Nah, jadi jiwa yang seperti itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah gitu ya. Jiwanya ya, yang dipanggil jiwanya nih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada ayat 28-nya. Ayo pulang ke sini. Jadi dipanggil dengan terhormat, dengan penuh cinta, dengan penuh sambutan. Irji'i, ayo pulang. Nah, itu luar biasa kalimatnya. Ini puitis sekali. Irji'i, pulanglah ke sini. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada keridhaan Tuhanmu. Wah, dengan pulanglah ke sini kepada keridhaan Tuhanmu dengan suasana yang engkau juga meridhoinya, suka, senang, gembira. Maka saya sering katakan husnul khotimah itu adalah wafat dengan gembira. Gembira kembali ke sisi Allah gitu ya. Gimana nggak gembira orang dipanggilnya aja begitu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ditambah lagi pada ayat 28 29-nya, fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada kelompok atau golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, pada ayat 30-nya, wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Makanya nanti dalam penjelasan tafsirnya dijelaskan bahwa orang-orang yang husnul khotimah ini itu dibukakan pintu surga di mata mereka saat wafat. Sehingga sakitnya sakratul maut itu nggak kerasa sama sekali. Sampai-sampai mereka senyum, ketawa. Itu. Saat wafat itu. Kenapa? Itu wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Itu salah satu penjelasan kalimat ini adalah surganya tuh dibukain gitu, dilihatin itu loh tempatmu nanti, kira-kira begitu. Itu loh rumahmu nanti, itu loh kaflingmu nanti gitu. Nah, kelihatan itu. Makanya dia senyum, ketawa dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena dia melihat itu. Ya, dia melihat itu, Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang kembali ke ayat 27 ya. Untuk bisa dapat semua itu, kan kita harus investasi terhadap jiwa kita. Ya kan? Kan nggak ujuk-ujuk jiwa ini bisa tenang, bisa mutmainnah saat diwafatkan, kan gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa saat mau wafat, terus kita tenangin jiwa, nggak bisa. Tapi itu adalah sesuatu yang memang sudah sudah tertanam dalam diri kita, jiwa yang tenang itu. Maka investasi kita membersihkan jiwa itu sebetulnya memang investasi yang amat besar. Kalau kalau boleh saya sebut lebih lebih frankly speaking lagi, adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan. Nah, ini jadi betul-betul tidak main-main ini ya. Karena itu akan menjamin kita sukses dunia akhirat gitu kira-kira. Oke? Bapak Ibu. Nah, berikutnya berikutnya Allah jelaskan dengan lebih gamblang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa perubahan positif, kalau kita mau ada perubahan positif dalam diri kita, dalam diri seseorang manusia, maka tolak ukurnya atau pintu gerbangnya atau mulai dari mana kalau pengen dapat perubahan positif dalam hidup ini. Nah, dalam sisa hidup. Kalau tadi kan investasi saat mati ya. Sekarang saat hidup tuh itu ininya mana tuh? Kan maaf saya ini mencoba untuk menyambungkan supaya jahitan benangnya ini nggak hilang ya Bapak Ibu. Jadi saat mati jiwa kita tenang. Tapi jiwa itu kan dibentuk semasa hidup gitu kan ya.
Nah, untuk bisa membentuk itu, ada perubahan-perubahan positif yang terjadi kepada diri kita, supaya ke arah sana juga memang Allah sebutkan dimulai dari jiwa. Nah, dimulai dari jiwa. Mana dalilnya? Quran surat Ar-Ra'du, surat ke-13, ayat ke-12, ayat ke-11 maksud saya. Surat 13 ayat ke-11. Kalimatnya begini. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Kepada manusia itu ada pencatat, yakni para malaikat, ya, dari depan dan dari belakang mereka. Yahfazunahu min amrillah. Yang malaikat ini menjaga mereka atas perintah Allah, depan belakang. Kalau yang mencatat kanan kiri kan, surat ke-50 ayat 17 dan 18, ya kan? Kanan kiri, ya, Rokib, Atid gitu ya. Ini mengurus urusan, membantu depan dan belakang gitu ya. Jadi sebetulnya malaikat tuh depan, belakang, kanan, kiri juga gitu ya. Sesuai dengan datangnya godaan iblis juga dalam surat ke-7 ayat ke 16 16 dan 17. Nah, lalu Allah katakan begini, jadi malaikat itu ada di depan belakang kita, tapi tidak akan bekerja, tidak akan membantu, tidak akan memberikan bantuan, kecuali Allah perintahkan. Nah, dia tunggu-tunggu perintah Allah tuh. Kalau Allah perintahkan, bekerja dia. Kira-kira begitu. Nah, kalimat berikutnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang saya merahin tintanya itu. Dan Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum in a good way, ini ya, dalam maksud yang positif, tidak akan mengubah menjadi positif keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah ma bi anfusihim. Nah, kalau dipelajari secara lugawi, secara bahasa, anfus jamak dari nafsun, jiwa, artinya seseorang tidak akan dirubah oleh Allah ketentuannya yang baik, padahal malaikat sudah standby di situ, tapi perubahannya bergantung atau menunggu dia mengubah, si manusia itu mengubah jiwanya. Nah, perangkatnya sudah ada, komponennya sudah ada, malaikat di depan dan belakangnya memang sudah diperintahkan Allah selalu ada di situ. Tapi kemudian kapan bekerjanya, gitu ya, kapan bereaksinya itu tergantung kapan manusia mengubah jiwanya, kondisi jiwanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Allah menyebutkan pada ujung kalimatnya, wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Seandainya Allah mengizinkan kepada satu kaum itu keburukan, maka tidak ada apa namanya yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menahannya. Wa malahum min dunihi miwal, dan tidak ada yang bisa menjadi pelindung kalau Allah sudah berketetapan seperti itu. Nah, jadi jiwa yang menjadi pintunya, yang menjadi tolak ukurnya. Nah, jadi tazkiyatun nafs itu, saya ulangi sekali lagi supaya jahitan benangnya tidak lepas gitu ya, supaya tersambung terus, adalah investasi untuk husnul khotimah gitu ya. Dan husnul khotimah itu tidak bisa ketika mati, ketika wafat hari itu terus kita siapin jiwanya, nggak bisa. Nah, itu adalah hasil dari kehidupan kita sehari-hari, ya, yang terjadi perubahan itu juga adalah karena jiwa kita. Jadi memang ujungnya ini harus memulai dari situ, harus membersihkan jiwa untuk berturut-turut secara multiplier efek, secara efek domino nanti ya akan berdampak seterusnya kepada saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga Bapak Ibu, berikutnya, kalau tadi perubahan positif ya, sekarang perubahan negatif pun itu berasal dari jiwa. Nah, ini bisa jadi tolak ukur kita. Kalau terjadi perubahan negatif ya dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, berarti ini kita bisa ngecek bahwa mungkin besar kemungkinan terjadi perubahan negatif yang tidak kita sadari pada jiwa kita. Gitu. Ya, kalau tadi perubahan positif, kalau perubahan positif kan bagus, artinya kita kita usahakan. Nah, tapi kalau perubahan negatif itu juga terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu betul-betul bisa terjadi karena jiwa kita. Mana dalilnya? Quran surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 53. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim.
Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah dia berikan kepada satu kaum. Pasti akan terus diberi oleh Allah, bahkan ditambah, unless, kecuali si kaum itu mengubah jiwanya menjadi in negative way, mengubah jiwanya atau jiwanya jadi rusak karena satu hal yang negatif. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mengubah apa yang ada di dalam anfus atau jiwanya. Ya, jamak dari kata nafsun, jiwa. Jadi kalau jiwa kita biarin kotor, maka salah satu indikasinya adalah beberapa nikmat Allah itu akan berubah. Tentu saja nikmat itu bukan hanya materi, tapi banyak hal yang lainnya, gitu ya. Jadi tiba-tiba misalkan anak kok dapat persoalan yang luar biasa, bertubi-tubi apa dan lain sebagainya, yang kira-kira kok berat banget apa. Ini boleh jadi introspeksi diri kita adalah ada sesuatu hal di dalam jiwa kita ini yang mulai berubah in negative way. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu indikator, ya. Wa annallaha sami'un alim, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Jadi indikatornya adalah jiwa, ya. Jadi husnul khotimah jiwa, kemudian untuk ke arah sana jiwa kita tadi kita jaga dalam perubahan yang positif, dan kalau tidak kita ubah sebaliknya, kalau kita biarkan dia, maka dia akan menjadi negatif, dan itu terindikasi lewat nikmat-nikmat yang mulai Allah cabut dari diri kita. Ya, nikmat sekali lagi bukan hanya materi, bukan hanya mungkin kacamata dunia, tapi justru kacamata yang lebih hakiki, ya, seperti kebahagiaan dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini kejelasannya ya harus kita diskusikan sehingga kita tahu dia posisinya ada di mana ini. Tazkiyatun nafs ini. Berikutnya adalah surat Asy-Syams, surat ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Bahwa kerugian dan keberuntungan hidup seseorang itu bergantung pada kondisi jiwanya. Nah, ini sama sebetulnya seperti surat Ar-Ra'd dan surat Al-Anfal tadi. Jadi dalam hidup ini kalau jiwa kita ubah ke arah yang positif, ke arah yang lebih bersih, maka perubahan positif terjadi. Dan itu berdampak nanti kepada husnul khotimah. Tapi kalau kita biarkan dan kemudian kotor, rusak, terjadilah perubahan yang negatif. Indikatornya adalah beberapa nikmat itu secara hakiki Allah cabut dari diri seseorang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nikmat yang hakiki tentu ya, bukan nikmat yang materi. Misalkan begini maksud saya, jangan sampai saya khawatir tidak cukup jelas. Jadi begini, nikmat yang hakiki itu misalkan begini Bapak Ibu. Misalkan ya, tadinya kita bersaudara, bersaudara itu nikmat yang hakiki, ya, dengan adik, kakak dan lain sebagainya. Tapi kok tiba-tiba jadi sesuatu yang amat dendam, gitu ya. Terjadi perpecahan, dendam yang amat sangat, yang sulit sekali rasanya untuk diperbaiki dan lain sebagainya. Ini harus dicek nih. Ya, jangan-jangan ada perubahan yang negatif yang berasal dari jiwa kita tadi, gitu ya. Nah, itu. Jadi hal yang seperti itu. Surat Asy-Syams, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimatnya wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah demi jiwa serta apa yang menyempurnakan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan untuk jiwa itu potensi kefasikan, dan Allah mengilhamkan potensi ketakwaan agar dia sempurna, agar kita mendeteksi ya di mana yang salah, di mana yang keliru, dan akhirnya kita belajar dari situ, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Ini yang kita lakukan, mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi pilihannya cuma dua, membersihkannya atau membiarkannya, karena membiarkan itu artinya mengotori, ya, karena kalau dibiarkan saja dia akan kotor, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke ya, ini poin pertama.
Jadi kenapa tazkiyatun nafs itu darurat ya? Karena memang sejumlah hal yang amat penting dalam hidup ini itu berkaitan dengan tazkiyatun nafs, jiwa, berkaitan dengan jiwa. Nah, yang kedua, ya, lebih dalam lagi kita masuk dari poin pertama tadi, poin renungan pertama tadi. Sekarang poin renungan kedua, bahwa terjadi fenomena dalam beragama kita, atau jangan saya sebut kita deh, saya sebut saya aja, subjektif saya. Dalam saya beragama, saya melihat itu terjadi pemisahan. Betul-betul terpisah antara tazkiyatun nafs dengan ibadah mahdoh. Jadi orang ibadahnya banyak, tapi jiwanya tidak bersih. Itu maksud saya. Orang ibadah mahdohnya rajin, tapi jiwanya tidak bersih. Padahal tadi jiwa itu adalah segala-galanya. Mulainya dari situ, akhirnya juga dari situ gitu. Eh, Sementara terjadi pemisahan nih, terpisahnya antara tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa dan ibadah mahdoh. Ini luar biasa menurut saya. Ini luar biasa, fenomena yang betul-betul kita harus keluar dari lumpur ini gitu, dari sergapan kekeliruan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Nih, saya ingin mengajak kita diskusi lewat ini, lewat data ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu, saya coba ini koneksi ya. Ini agak koneksinya saya coba pindah koneksi sebentar ya Pak Catur ya. Jadi mungkin sebentar. Silakan Ustadz. Ya, jadi tadi koneksinya masih terhubung ya. Masih. Baik, oke. Saya lanjut ya. Jadi saya share ulang, saya lanjut. Terima kasih Pak Catur. Ini sudah ganti koneksi. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, ini ini penting menurut saya. Sekali lagi saya berusaha berhati-hati, saya pakai subjektivitas saya aja ya. Jadi selama ini saya merasa beragama itu ibadah mahdoh, ritual agama terpisah dari kebersihan jiwa. Gitu ya. Dari mana kita bisa melihat ini? Misalkan ini dari data yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Diklat Kemenak RI tahun 2023. Disampaikan oleh Mas Tuki, namanya Pak Mas Tuki namanya ya, Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis. Ini saya ambil dari websitenya Balitbang Diklat Kemenak RI. Dia mengatakan berdasarkan data pada Bimas Islam di tahun 2023 itu terdapat tidak kurang dari 994.000 majelis taklim di seluruh Indonesia. Ini bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu ya. 994.000 majelis taklim di seluruh Indonesia. Jumlahnya luar biasa. Mendekati 1 juta ya di seluruh Indonesia. Tentu kita tahu di antaranya yang banyak itu mayoritas dipelopori oleh kaum ibu, ya, ibu-ibu, ya, majelis taklim di mana-mana di seluruh Indonesia, segala macam, mulai dari yang besar sampai yang kecil. 994.000 ini yang terdata oleh Balitbang Bimas Islam Kemenak RI tahun 2023, gitu. Tapi secara sederhana, secara riset sederhana saja, kita bisa langsung merasa bahwa ini ada problem di situ, kekeliruan di situ, dengan amat tingginya kita saksikan kasus-kasus depresi. Nah, misalkan ini yang terakhir ini ya, ini mohon maaf saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa, cuma ingin ini kan contohnya saja, wajahnya juga di blur. Ini adalah seorang ibu yang membunuh anaknya di Bekasi dengan ditusuk 16 kali kalau saya nggak salah ingat gitu.
tentu saja depresi, ya, skizofrenia, bahkan mendengarkan bisikan gitu ya. Skizofrenia itu bisa terjadi karena dua jalur, akan tetapi intinya adalah ada sesuatu yang dipendam atau depresi. Nah, ini terjadi di Bekasi, di apa, Sumarekon, Bapak Ibu. Nah, begitu diteliti lebih jauh, suaminya beliau ini, si ibu ini seorang ustadz, ya, seorang pendakwah yang kenal banyak dengan ustadz-ustadz yang kondang juga gitu ya, dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu. Dan ber apa ber eh, apa namanya, memakai kerudung yang baik dan lain sebagainya gitu ya, terjadi depresi. Kalau kita lihat wajahnya sekilas, kita nggak bisa menduga bahwa ada terjadi depresi di situ. Jadi maksud saya ingin mengatakan ibadah mahdoh pasti dilakukan gitu ya, sholat, mungkin umroh gitu dan lain sebagainya. Tapi betul-betul terpisah dari kesehatan jiwa tadi itu, dari kebersihan jiwa, dari kesehatan jiwa tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Belum lagi kalau kita perhatikan juga, misalkan, maaf ya sekali lagi, mohon maaf, ini hanya ini saja, hanya ingin menyampaikan kasus saja. Ini yang sekarang terjadi juga di Ciamis, itu ya. Jadi apa namanya, beliau ini kita tahu membunuh, ya. Ya tentu saja tekanannya berbagai macam gitu ya. Ada katanya pinjol dan lain sebagainya, atau pinjaman apalah gitu ya. Nah, tapi kalau kita saksikan wajahnya ketika ketika ditampilkan ini, seperti kelihatannya tidak ada apa-apa, dan orangnya juga artinya melakukan ibadah mahdoh gitu ya. Sholat dan lain sebagainya. Tapi betul-betul terpisah dari eh, apa, kebersihan jiwa tadi itu, Bapak Ibu. Nah, ini fenomena yang menurut saya sangat berbahaya, dan harus segera kita keluar dari fenomena itu. Nah, ternyata memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sudah mewanti-wanti menjelaskan bahwa akan terjadi fenomena ini, yakni orang sholat, ibadah mahdoh, jalan, tapi tidak sampai kepada jiwanya. Ini bahaya di sini. Tidak sampai kepada jiwanya, padahal tadi yang nomor di poin pertama, jiwa itu adalah investasi terbesar yang bisa kita investasikan untuk wafat secara husnul khotimah. Jiwa itu adalah pintu gerbang untuk mengubah kebaikan, atau kalau kita biarkan maka dia akan kotor, akan menyebabkan kecelakaan kepada diri kita. Itu. Mana dalilnya? Banyak sekali, Bapak Ibu. Di antaranya tentu saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan surat Al-Maun, bahkan mungkin sudah sangat hafal surat Al-Maun, kalimatnya fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Lah, orang sholat kok celaka? Kenapa? Ayat berikutnya, allazinahum an sholatihim sahun, mereka sholat tapi sholatnya itu lalai. Lalai apa? Yang dimaksud lalai ini oleh para mufasir dijelaskan lalai batiniyahnya, lalai jiwanya. Sholat fisiknya iya, ngaji fisiknya iya, mungkin gitu ya. Umroh fisiknya iya, mungkin haji juga begitu, fisiknya iya. Puasa fisiknya iya, tapi lalai, jiwanya yang lalai, gitu. Berikutnya alazinahum yuraun, akhirnya dia ria. Coba Ya, dan salah hadir satu sampai hampir 70 orang. ria itu adalah salah satu hasil atau bentuk penyakit jiwa. Nanti kita buka. Wa yamnaunal maun, dan juga bakhil. Jadi awalnya itu karena lalainya atau terpisahnya antara ibadah mahdoh dengan hasil kepada jiwa. Itu. Ibadah dilakukan, tapi hasilnya kepada jiwa tidak ada karena lalainya tadi itu. Tapi sekali lagi, bukan tidak sholat, sholat badannya. Nah, so yang sholat apa? Badannya. Jiwanya lalai, nggak masuk, nggak kena jiwanya itu. Nah, maka itu ini penting untuk kita kupas. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang mungkin kita berpikir, oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah umroh, haji, saya sudah sodakoh. Terus kita pikir, mungkin sudah cukup nih amal saya nih, cukup nih kayaknya nih. Padahal nanti yang akan menjadi
mata uangnya ya, currency-nya nanti di saat kita wafat itu, dan yang akan menjadi currency atau mata uang nanti di akhirat itu ternyata adalah kebersihan jiwa ini. Tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah yang dipanggil. Kalau kita sholat tapi tidak berdampak kepada nafsul mutmainnah, kita nggak bisa dipanggil nanti. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Orang bolak-balik umroh, tapi jiwanya tidak berubah. Nah, itu bahaya. Orang bolak-balik ngaji, majelis taklim hampir 1 juta di Indonesia ini, tapi tidak terjadi perubahan. Ini bahaya. Nah, gitu. Ya, jadi ibadah mahdoh ya itu tidak berdampak kepada jiwa, itu bahaya. Sama seperti surat Al-Ma'un tadi, dalam surat An-Nisa, orang munafik sholat, ya, dia sholat, orang munafik itu sampai mati pun dia sholat, tapi sholatnya tidak berdampak kepada jiwanya. Sehingga dia masuk neraka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal sholat loh ya, apalagi nggak sholat gitu. Nah, jadi memang pilihan kita Lewat adalah itu aja hari pertama. ibadah mahdoh itu sampai ya, ke jiwa, gitu, mengubah jiwa. Nah, gimana caranya nanti kita kupas pelan-pelan. Tapi ini penting untuk kita renungkan dulu agar kita tahu kemana arahnya ini, ya, mau kemana arahnya ini. Bahkan Bapak Ibu, nih di slide di layar saya tampilkan, bahkan iblis pun, iblis itu awalnya adalah makhluk yang rajin ibadah. Jin yang paling rajin ibadah dari semua jin itu adalah iblis. Namanya dulu Banul Jan, atau nama lain Azazil namanya dalam berbagai kitab yang lain. Nah, kalau kita ambil dari kitab Al-Munir, tafsir Al-Munir Imam An-Nawawi Al-Bantani itu ya, dan dalam penjelasan kitab Al-Jalalain, yakni kitab Hasyiat Al-Syawi gitu ya, dan itu penjelasan terhadap tafsir Al-Jalalain. Saat menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 50, Al-Kahfi ayat 50 itu mengenai iblis, kalimatnya begini, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu adalah jin. Nah, itu ada penjelasannya di surat itu. Iblis adalah jin yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Fasik itu maksudnya adalah dulu dia seorang yang ahli ibadah. Iblis itu dulu ahli ibadah, Bapak Ibu. Abid dia itu. Makanya namanya fasik. Fasik itu artinya dulunya taat, sekarang enggak lagi gitu loh. Itu namanya fasik. Nah, sampai dia ditempatkan oleh Allah bersama para malaikat, walaupun dia bukan malaikat, iblis itu. Iblis itu jin ya. Tadi surat ke-18 ayat 50 ya. Iblis itu jin. Ya, jin kan dari api. Malaikat kan dari cahaya. Mungkin secara penciptaan mungkin ada semacam kesamaan, kemiripan lah, irisan lah di situ ya, kira-kira begitu. Nah, dia itu dulu ahli ibadah tuh. Iblis ini atau Azazil ini ya. Atau Banul Jan nama lainnya itu. Ahli ibadah. Tapi dia punya sifat sombong, takabur. Sifat sombong dan takaburnya inilah yang kemudian membuat dia tidak berhasil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tertutup itu, jiwanya tuh nggak bersih, padahal dia ahli ibadah. Jadi ibadahnya nggak masuk ke dalam jiwanya. Maka saat Allah menciptakan makhluk baru untuk ditempatkan di tempat di mana dulu kaum jin itu pernah bertempat tinggal, yakni di bumi ini, berdasarkan penjelasan dari berbagai kitab tafsir itu, maka dia tidak sudi. Apalagi ketika semua disuruh sujud takzim, sujud penghormatan atas perintah Allah kepada makhluk yang baru ini. Ya, dia tidak mau, tidak bisa dia. Gitu ya. Kenapa? Karena ada sifat takaburnya. Maka dia katakan ketika diperintahkan sujud pada surat ke-7 ayat 12 itu, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairun minhu, kata dia. Saya kan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sementara dia dari tanah. Masa saya sujud sama dia? Gitu kira-kira Bapak Ibu. Gara-gara inilah dia terlaknat padahal ibadahnya banyak. Padahal iblis itu adalah seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah bersama malaikat. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak masuk ke dalam jiwa ini bahaya ini.
ibadah tapi tidak masuk ke dalam jiwa ini, bahkan mungkin teori ini terlalu cepat, tapi harus saya sampaikan, ibadah tidak sampai ke jiwa justru bikin penyakit. Karena jadi riya, jadi takabur, jadi sombong karena merasa dirinya sudah ibadah. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa ya pentingnya pembersihan jiwa ini. Oke, saya cepat ya. Jadi ini iblis adalah jin yang kemudian fasik, tadi surat 18 ayat 50 ya. Jadi dia dulunya ahli ibadah, tapi kemudian jadi fasik karena jiwanya yang kotor ya. Jadi ibadahnya banyak tapi jiwanya kotor. Nah, berikutnya ini jiwa yang kotor, jiwa yang, kalau tadi iblis ya, sekarang contoh orang yang hidup bersama Nabi SAW, bersama Rasulullah SAW, yakni orang-orang Arab Baduy. Mereka ini punya sifat yang itu adalah salah satu penyakit jiwa, penyakit hati, gitu ya, penyakit jiwa atau penyakit hati, yakni victim mentality. Karena punya victim mentality inilah, walaupun hidupnya bersama Nabi, ikut bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat, waktu mereka bilang diri mereka sudah beriman, oleh Allah ditolak, Bapak Ibu. Oleh Allah ditolak mentah-mentah klaim mereka bahwa diri mereka sudah beriman. Padahal mereka hidup bersama Nabi. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka punya victim mentality tadi itu di dalam jiwanya. Jiwanya nggak bersih. Padahal ikut sholat dengan Nabi, sudah masuk Islam, gitu ya. Dan Nabi itu ada di tengah-tengah mereka. Mereka ketemu sama Nabi, ngobrol ini dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi keimanannya ditolak oleh Allah. Taunya dari mana ditolak? Nah ini. Quran, surat Al-Hujurat ayat ke-14. Mereka bilang begini, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami sudah beriman. Qul, kata Allah, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalau kalian bilang sudah berislam boleh. Tapi kalau beriman belum, kata Allah begitu. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kenapa belum masuk? Ini ya, pada surat sebelahnya, surat Al-Fat ayat 15 ya. Kalau tadi surat Al-Hujurat ya, surat 49 ayat 14. Sekarang surat 48 ayat 15 nih. Kenapa belum masuk keimanan dalam diri mereka? Karena mereka itu punya victim mentality, sifatnya, jiwanya. Jadi mereka bilang begini, saya kulul mukhallafun, berkata orang-orang Arab Baduy yang nggak mau ikut perang, nggak mau ikut berkorban, ya. Padahal mereka sudah masuk Islam, padahal mereka sudah sholat juga, tapi begitu diajak berkorban, diajak perang, mereka nggak mau. Nah, ketika mau mengambil ghanimah, izam tolaktum ila maghanima litakhuzuha, ketika mau ngambil ghanimah, mereka bilang, saya ikut dong untuk dapat ghanimah gitu. Tadi diajakin berkorban nggak mau. Nah, terus giliran mau ngambil ghanimah mau gitu ya, minta ikut gitu ya. Zaruna nattabi'kum, biarkan kami ikut bersama kalian, kata orang Arab Baduy ini. Nah, kata Allah tidak boleh, peraturannya yang tidak ikut nggak boleh. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, nih kalimatnya. Mereka ingin mengubah ketentuan Allah tuh, padahal ketentuan Allah jelas. Karena mereka tidak ikut ya nggak dapat gitu ya. Kata Allah, katakan kepada mereka, kul lan tattabi'una, kalian nggak boleh ikut selama-lamanya, kecuali ketika nanti kalian ikut bersama dengan Nabi perang gitu ya, mengorbankan diri dan jiwa kalian. Kazalikum qalallahu min qablu, demikianlah ketentuan Allah sejak awal dulu. Nah, begitu dijawab kayak gitu oleh Rasul dan para sahabat, ini jawaban dari Allah nih. Allah ngajarin bagaimana cara ngejawab mereka. Apa respon orang-orang Arab Baduy? Mereka bilang gini, fasayaquluna bal tahsudunana, kata Allah, nanti mereka akan ngomong gini, kata Allah. Ini yang saya kotakin nih Bapak Ibu ya. Mereka akan ngomong gini, fal sayaquluna bal tahsudunana. Kira-kira dalam bahasa kita, alah, bilang aja kalian dengki sama kami, mentang-mentang kami orang kampung. Nah, kira-kira begitu. Ini sifat victim mentality nih. Jadi mereka merasa mereka tuh korban gitu ya.
Mentang-mentang orang kampung bilang aja saya nggak diajak bagi-bagi ghanimah, mentang-mentang saya orang kampung, mentang-mentang saya ini. Padahal mereka sendiri yang nggak mau ikut tadi. Tapi mereka bilang seperti itu karena sifat mereka yang victim mentality. Kata Allah pada ujung kalimatnya, balkanu la yafqahuna illa qalila. Padahal mereka itu nggak ngerti sama sekali, cuma sedikit saja yang mereka paham. Jadi karena inilah keimanan mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sifat victim mentality. Mentalnya menyalahkan orang padahal yang salah dia. Ya gara-gara dia nggak ikut, ya nggak dapat ghanimah. Begitu mau dibagi, mau ambil ghanimah, minta ikut. Kata para sahabat, nggak boleh, ketentuan Allah nggak boleh. Allah bilang aja, kalian emang dengki sama kami gitu. Padahal ini salahnya salah mereka sendiri gitu. Nah, jadi ini maksud saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita penting untuk renungi nih ke arah mana kita beribadah itu, ya kan? Ke arah kita sholat itu dampaknya apa gitu untuk jiwa kita. Kita bersedekah itu dampaknya ada nggak untuk jiwa kita? Kita kemudian berangkat umroh haji itu dapat nggak pelajarannya untuk jiwa kita gitu? Puasa kita dapat nggak? Ibadah-ibadah mahdoh kita yang lainnya tuh nyampe nggak ke jiwa kita? Menjadikan kita jadi nafsul mutmainnah nggak? Jiwa kita makin tenang, makin enak apa enggak? Apa masih ada kotoran-kotoran seperti ini, victim mentality dan lain sebagainya, nanti akan kita buka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, karena selama ini terpisah tuh, ya, kita setidaknya saya lah ya, dia seolah-olah terpisah ya antara ibadah mahdoh dan tidak berdampak kepada jiwa. Baik, nah yang ketiga, ini poin pentingnya, poin terpentingnya. Nah, yang ketiga adalah analisis tazkiyatun nafs ini harus dilakukan secara menyeluruh, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kajian kritis ya yang saya ajukan kepada kita, bahwa maksudnya begini, manusia itu kan sebenarnya baik, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia itu sejak lahir memang kepada Allah. Tapi kenapa kok dia bisa jadi riya? Kenapa dia bisa jadi munafik? Kenapa dia bisa jadi pendusta? Nih apa namanya? Penyakit-penyakit hati nih. Saya gabungkan dari berbagai sumber. Pemarah, pemarah itu penyakit hati itu. Ria, ya, pamer itu penyakit hati. Takabur tadi seperti iblis. Sombong, penyakit hati. Dengki tadi seperti apa namanya? Orang-orang orang-orang Baduy tadi itu. Kikir, pelit, itu penyakit hati. Gibah, suka ngomongin orang. Rakus juga begitu, maunya menang sendiri, maunya dapat sendiri, itu penyakit juga. Kemudian namimah, mengadu domba orang lain alias hasud ya, menghasut maksudnya. Kemudian egois, ananiah ya, egosentris, itu juga penyakit hati atau penyakit jiwa. Dan nifak tentu saja, munafik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu semua penyakit hati itu. Nah, maksud saya, bukankah manusia terlahir dalam keadaan fitrah? Nih ayatnya. Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia kan terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah wajahmu ke agama yang lurus ini. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Yakni fitrah Allah yang Allah tetapkan saat Allah menciptakan seluruh manusia. Nah, jadi kita manusia ini ketika awal kita lahir nongol di dunia ini, kita dalam keadaan fitrah. Lah kok kemudian tiba-tiba kita bisa ada penyakit hati yang seperti itu misalkan. Kata Allah, la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan sebetulnya dalam ciptaan Allah itu kecuali dia merubah sendiri tadi kan, jiwanya kan tadi, surat Al-Anfal tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, zalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Itulah agama yang tegak lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi maksud saya, tidak cukup kajian-kajian tazkiyatun nafs ini kita hanya menjelaskan, ayo kamu jangan gampang marah ya. Nggak cukup. Ayo jangan riak ya, jangan sombong ya, jangan dengki ya, jangan takabur ya, jangan pelit ya, jangan ini ya, jangan itu. Nggak cukup. Gitu. Karena di sini ada persoalan. Kenapa manusia yang tadinya fitrahnya kepada Allah tiba-tiba kok sekarang berubah kan gitu.
ya kan? Kok tiba-tiba sekarang berubah? Nggak cukup kita, sekali lagi nggak cukup kita cuma bilang, ayo jangan gibah, nggak boleh, dosa. Ayo jangan jangan marah, nggak boleh, dosa. Jangan riak, jangan sombong, jangan ini, jangan, nggak bisa. Apa yang dirahmati Allah. Ya, jadi kalau didefinisikan ini marah begini, ini riak begini, dalilnya ini, dosanya ini, bla bla bla, nggak cukup tuh. Karena ada kesalahan, ada satu apa istilahnya, penyimpangan atau deviasi penyimpangan dari yang dulunya kita di jalur yang fitrah, kok sekarang bisa nggak lagi. Nah, ada yang salah di situ tuh. Nah, makanya kajiannya harus komprehensif atau menyeluruh. Untuk itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun harus mempelajari bahwa pembersihan jiwa ini tidak semudah pembersihan fisik. Kalau fisik tinggal mandi pakai sabun, gosok-gosok, bersih gitu ya. Tapi kalau jiwa ini tidak semudah itu. Nah, maka itu saya menghadirkan ini beberapa teori ya, yang sebetulnya adalah teori yang berasal dari Al-Qur'an nantinya. Tapi secara gamblang dihadirkan oleh beberapa ilmuwan di luar negeri gitu ya. Memang sayangnya ilmuannya bukan ilmuwan Islam gitu ya, tapi memang ya inilah faktanya. Jadi dari situ mungkin saya pikir kita lebih mudah nanti bisa membedahnya. Yang pertama, ini namanya orang ini namanya Lisa Feldman Barrett ya. Ini apa namanya, seorang neuroscientist ya, maaf, seorang psikoanalis ya, bukan neuroscientist, maaf, psikoanalis di Amerika ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan memang kajiannya luar biasa. Ini bukunya terbit, ada juga jurnal penelitiannya. Kalau Bapak Ibu mau baca, tinggal ketik aja judulnya The Theory of Constructed Emotion. The Theory of Constructed Emotion. Itu ada secara terbuka. Ya, ini Lisa Feldman Barrett jurnalnya. Penelitiannya juga luar biasa karena dilakukan terhadap ribuan sampel ya. Mengkaji juga, melihat juga ribuan hasil fMRI terhadap otak terhadap otak tubuh manusia gitu. Nah, ini terbit bulan November tahun 2017 ya. Jadi teori apa ini yang disampaikan oleh Lisa Feldman Barrett ini, dan saya pikir betul-betul membuka mata kita dan akhirnya kita bisa mengerti nih, Al-Qur'an itu ke arah sini sebetulnya. Al-Qur'an itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, cuma mungkin kita belum nyampe menyusunnya sampai ke situ gitu ya, padahal harusnya itu adalah kita. Jadi gini, secara singkat aja saya jelasin bahwa dalam teori yang digagas oleh si Lisa Feldman Barrett ini, dan sekarang amat sangat diperbincangkan, ya ramai sekali dan betul-betul sesuai menurut saya dengan Al-Qur'an. Nanti beberapa hal itu mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih banyak kita bahas secara mendetail, mendalam. Jadi selama ini kesalahan kita berpikir bahwa emosi itu adalah respon terhadap sesuatu dari stimulus yang berasal dari luar, gitu ya. Misalkan begini, misalkan ada orang, kita lagi jalan bawa mobil, tiba-tiba orang menyalip kita, ya nyalip kita, hampir sedikit beberapa detik lagi, ini lagi kena gitu, tapi nggak kena. Terus kita marah kan, kita marah, kita klakson atau apa gitu. Nah, itu selama ini kita berpikir, atau selama ini dalam teori yang umum adalah itu reaksi tubuh kita, reaksi otak kita. Artinya kita punya alat di dalam diri kita untuk marah seperti itu, gitu ya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi teori itu oleh Lisa Feldman Barrett ini dibantah teori itu. Jadi menurut constructed emotion ini, teori yang digagas ini, dan ini sangat menarik sekali, faktanya juga luar biasa, dan menurut saya ini sejalan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti itu, bahwa emosi itu tidak berdiri sendiri. Ya, jadi itu adalah berdasarkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
banyak hal yang terjadi, yang tercipta dalam diri kita. Jadi yang pertama, kita punya data dari masa lalu yang terkumpulkan dalam otak kita. Nah, jadi otak kita ini adalah hasil menyimpan apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian ketika sesuatu terjadi di masa depan, otak kita mencari kesamaannya di masa lalu. Datanya. Mencari data di masa lalu. Demikian pula yang kedua, otak kita kemudian membuat perhitungan juga ya dari sesuatu terjadi. Kemudian diambil data dari masa lalu. Kemudian ikut juga dihitung dalam persamaan yang dia lahirkan nanti itu adalah situasi dalam tubuh kita. Berapa tekanan gula darah kita, berapa tekanan blood pressure atau tekanan darah kita, bagaimana kondisi ginjal kita, bagaimana internal tubuh kita, itu dihitung oleh dia. Nah, yang sampai kepada kita bukan informasi detail mengenai bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana data di masa lalu kita, dan bagaimana respon terhadap apa yang baru saja terjadi di depan mata kita, itu tidak detail. Yang disampaikan kepada diri kita, kepada kesadaran kita adalah summary atau kesimpulannya saja. Gitu. Nah, dari kesimpulan itulah kemudian lahir yang namanya emosi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, lahir yang namanya emosi. Makanya kalau kita perhatikan anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau kita nonton televisi lagi dalam liputan banjir, ada anak-anak kecil di sana, anak-anak kecil itu merespon banjir itu dengan gembira, dengan main-main, dengan tawa-tawa, dengan lompat dari situ, berenang-berenang mereka. Sementara orang dewasa mukanya merengut, mukanya penuh tekanan. Kenapa? Karena orang dewasa sudah mengumpulkan banyak data tentang betapa nggak enaknya banjir ini. Sementara anak kecil, mereka baru punya data yang amat terbatas tentang apa yang terjadi terhadap situasi yang sedang mereka alami. Sehingga mereka cuma punya data bahwa ini enak, berenang. Gitu Bapak Ibu. Nah, itulah yang berkaitan dengan bagaimana tadi seseorang jadi pemarah. Itu bukan karena dirinya terlahir pemarah, bukan. Bukan karena dia adalah memiliki gen pemarah, bukan. Tapi ada constructed-nya, ada construction-nya. Kenapa kemudian dia menjadi seperti itu? Sehingga kalau kita hanya memberikan kajian, ayo jangan marah nanti supaya masuk surga, tapi tidak membuka, tidak membahas construction-nya itu di mana harus kita preteli, apa yang harus kita ganti supaya tidak lagi terjadi seperti itu, maka tidak akan permanen. Gitu. Nah, jadi data yang dikumpulkan oleh diri kita, oleh otak kita dan diri kita itu banyak untuk menjadi sesuatu yang sifatnya emosi tadi, emosional tadi. Gitu. Nah, selain data masa lalu, saya tambahkan sedikit supaya jelas ya. Data masa lalu, kemudian kondisi tubuh kita itu dihitung secara bersamaan itu ya. Kemudian dikeluarkan summary-nya. Nah, juga demikian pula misalkan dihitung juga hormon yang mengalir dalam tubuh kita, seberapa bahagia kita, seberapa tidak bahagia kita, lagi seneng apalagi enggak gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi seneng, ada orang potong jalan, kita nggak seemosi itu. Tapi kalau lagi nggak seneng, misalkan lagi kondisi fisiknya lapar misalkan gitu ya, wah emosinya naik, meningkat gitu ya. Bagi perempuan-perempuan biasanya kalau hormonnya lagi terdisrupsi, misalkan dalam kondisi PMS dikenal dengan istilah begitu, itu wah marahnya lebih tinggi. Itu wajar karena memang otak tadi mengkonstruksi modal yang dia punya itu tadi. Data masa lalu, kondisi fisik kita dan lain sebagainya. Kemudian dia memprediksi apa yang akan terjadi kalau begini terus. Akhirnya kecewa, akhirnya marah keluar dari situ. Demikian pula ria. Orang sebetulnya nggak ada yang terlahir pengen ria, itu nggak ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi karena perjalanan hidupnya mengumpulkan data bahwa oh orang tuh nggak akan misalkan ya ini rekonstruksi saya aja. Misalkan begini, oh orang tuh akan diperhatikan, orang itu akan mendapatkan kesempatan kalau dia diperhatikan orang lain, kelihatan oleh orang lain, gitu misalkan. Ya sering kita ikut. Nah, itu data itu
data itu disimpan oleh tubuh kita. Nah, kemudian secara tidak sadar atau subconsciously gitu ya. Kemudian dia keluar untuk menunjukkan kepada orang, hey, saya ini loh gitu, saya ini loh. Padahal dasar awalnya tuh dia nggak mau sebenarnya tuh. Untuk riya itu. Ya, kalau tahu bahwa nanti di surga Allah di akhirat Allah akan marah kepada orang yang riya karena riya itu adalah syirik kecil, pasti dia nggak mau tuh. Kalau tahu bahwa dampaknya adalah dapat surga atau enggak, pasti dia nggak mau gitu. Nah, cuma karena terjadi sudah seperti itu, makanya tidak cukup kita tuh memberikan kajian tazkiyatun nafs hanya dengan mengatakan, nih loh kalau kamu nggak boleh riya gitu, nggak cukup. Tapi kita harus membuka construction yang sudah terlanjur terjadi itu dan mulai kita preteli satu persatu supaya dia runtuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan terjadi construction baru gitu ya. Demikian pula orang sombong tadi, sebagaimana iblis. Iblis tuh sombong, dia kan ahli ibadah awalnya tuh ya. Terus dia sombong. Kenapa? Karena dia dulunya ya dia adalah top number one gitu. Tiba-tiba harus jadi nomor 2, harus jadi second layer gitu ya, harus bahkan diminta bersujud di hadapan Adam. Nah, karena dia tidak punya konstruksi yang baik tentang kesimpulan yang dia miliki, maka jadinya seperti itu. Demikian pula orang dengki, orang pelit, orang rakus, dan lain sebagainya. Itu bukan karena dia terlahir seperti itu, bukan. Tapi karena terjadi sesuatu dalam perjalanan hidupnya itu. Apalagi tadi si ibu yang depresi tadi yang kita tampilkan tadi yang di Bekasi, tentu dia tidak maulah membunuh anaknya. Tentu dia tidak mau melakukan apa yang terjadi itu. Kalau dia sudah kembali lagi, dia akan kembali lagi. Memutar waktu gitu ya. Tapi sesuatu terjadi dalam dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi emosi itu bukan reaksi, tapi konstruksi diri kita, otak kita. Konstruksi otak kita, konstruksi diri kita. Itu yang harus kita rubah nanti. Nah, ternyata Al-Quran memberikan rumusnya supaya kita bisa mengubah secara permanen itu. Ya, jadi datanya dirubah ya supaya kemudian kalkulasi berikutnya, prediksi berikutnya adalah prediksi yang baik. Nah, prediksi yang baik itulah yang membuat jiwa kita tenang. Itu dia. Itu. Jadi terjadi umpamanya kepada kita satu kejadian yang berat. Katakanlah misalkan ini, mohon maaf. Misalkan uang kita tiba-tiba habis, bisnis kita ambruk, rugi semuanya, gitu ya. Nah, tiba-tiba kita nggak punya uang, misalkan begitu. Kalau kita memakai konstruksi berpikir seperti yang ada sebelum ini, bahwa otak kita langsung mikir tuh, oh nanti berarti kalau begini akan jadinya sulit, hidup saya susah, hidup saya begini, nanti saya tidak lagi didengar orang, wah muncul semua ketakutan itu. Otak kita kemudian mereview semua data yang ada, semua yang pernah kita lihat yang mengarah ke arah yang sana. Lalu muncullah perhitungan terhadap fisik kita. Wah, saya sudah tua, gula darah saya tinggi, tekanan darah saya tinggi, ini saya begini, ini saya begitu. Summary-nya, kesimpulannya, stres kita. Bapak Ibu, stres kita. Stres itulah kemudian membuat kita makin khawatir, makin takut. Akhirnya kita menjadi marah atau menjadi kikir, pelit, kita menjadi gibah, kita menjadi tidak terima dan lain sebagainya, depresi dan sebagainya. Nah, kalau datanya dirubah, begitu terjadi kepada kita, bangkrut, uang hilang, tidak ada, datanya berubah sekarang. Ada masuk data bahwa segala sesuatu ini milik Allah kok, bukan milik saya. Gitu. Allah kok yang memberinya kepada saya, bukan milik saya. Itu kan dititipkan juga oleh Allah kepada saya, bukan hak milik saya. Data itu sedemikian kuatnya dengan segala macam pembuktian yang sudah dia rasakan, sedemikian menjangkarnya sampai subconscious mind dia. Maka tentu otaknya tidak akan memprediksi dengan amarah, dengan kecewa, dengan takut, tidak. Nggak akan prediksi begitu. Tenang, jiwanya tenang dia. Jiwanya tenang itulah modal untuk husnul khotimah tadi di awal tadi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gitu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi harus ada yang kita ubah itu di situ secara komprehensif.
Ya, nggak cukup cuma sekedar kita sampaikan ke bahwa jangan gibah, jangan ini, nggak cukup. Ya, karena yang terjadi itu jauh sudah mengakar di dalam diri seseorang. Nah, ini teori salah satu yang sangat saya pakai dan akan kita pakai dalam beberapa kajian ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada teori yang juga terbit jurnalnya sekarang itu dan sangat menarik sekali, yakni penelitian yang dilakukan di King's College London, King's College University of London, bekerja sama dengan University New York, City University of New York, ya, City University of New York, jadi King's College University London dan City University of New York, ya. Apa penelitian ini? Ini penelitian terbit juga di JAMA Psychiatry Bulletin, ya, Journal of American Medical Association, nah, itu ya JAMA. Nah, bagian psikiatri. Nanti kalau Bapak Ibu mau klik bisa judulnya tadi itu, ya. Memories of childhood abuse and neglect has greater impact on mental health than the experience itself. Jadi persepsi seseorang terhadap apa yang pernah terjadi, persepsi seseorang terhadap memori, terhadap peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupannya di masa lalu, persepsinya itulah yang lebih besar dampaknya ketimbang experience-nya sendiri. Nah, itu. Jadi persepsi itu dampaknya itu jauh lebih besar daripada si experience-nya itu sendiri. Nah, jadi artinya kalau seseorang nanti punya persepsi yang tidak lagi mengecewakan atas sesuatu yang pernah terjadi kepada dia yang dulunya mengecewakan, maka data di dalam dirinya berubah. Maka nanti respon yang terjadi terhadap hidupnya, sesuatu terjadi kepada hidupnya, kemudian otaknya, dirinya akan mengkonstruksi emosi yang baru, yang tenang. Nah, nafsul mutmainnah namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena di dalam memorinya, di dalam persepsinya, sesuatu yang dulu pernah terjadi itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berat bagi diri dia. Bapak Ibu. Nah, ini penelitian dilakukan, ya, ini saya garis bawahi, ya, terhadap 1.196 partisipan berusia di atas 40 tahun. Ini di layar saya garis bawahi. Ya, diinvestigasi bagaimana mereka semua itu mempunyai masa kecil yang berat, ya, masa lalu yang berat. Semua punya 1.196 orang itu. Cuma bedanya ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu yang layak dikasihani, gitu ya, sebagai sesuatu yang tidak enak, sebagai sesuatu yang ya kurang beruntung, gitu ya. Nah, tapi juga ada yang sudah bisa melihatnya sebagai sesuatu yang enak, sebagai sesuatu justru yang beruntung mereka melihatnya itu, gitu ya. Nah, itu ternyata dampaknya beda, Pak, Bapak Ibu. Dampaknya beda. Jadi luar biasa nih. Ini kasusnya diceritakan young adults who retrospectively self-reported di masa lalu dia melaporkan experience of childhood maltreatment before age 12 had a greater number of depressive or anxiety episode over the subsequent decade than those who did not remember the maltreatment. Jadi orang yang masih ingat sesuatu yang terjadi, yang perlakuan tidak baik kepada dirinya, gitu ya, dia masih ingat dan betul-betul dia merasakan kesialannya, gitu ya, merasakan ketidakberuntungannya, merasakan kepahitannya dan lain sebagainya, ya, itu greater number of depressive or anxiety itu lebih besar daripada yang tidak ingat lagi atau tidak bisa bercerita. Tidak ingat, bukan tidak bisa bercerita, tidak ingat dan atau bercerita dalam sudut pandang yang biasa-biasa saja. Izin Ustadz, Ya, ada waktu 45 menit. Ustadz mau teruskan atau nanti sambung tanya jawab? Silakan.
Oh, siap-siap, Pak. Jadi mungkin saya minta 5 menit terakhir, Pak. Nanti habis Baik, itu kita tanya silakan. jawab ya. Ya. Oke, jadi baik Bapak Ibu, dari penelitian ini ya, ini namanya Profesor Andrea Dennis dari tadi ya Child and Adolescent Psychiatry at King's College University of London. Dia mengatakan our study reveals that how a person perceives and remembers experiences of childhood abuse or neglect has greater implication on future emotional disorder than the experience itself. Nih saya garis bawahi. Nah, jadi persepsinya itulah ya, yang berdampak lebih besar daripada peristiwanya itu sendiri, gitu. Nah, jadi mengubah persepsi itulah yang harusnya kita. Jadi maksud saya begini, orang itu nggak jadi nifak gara-gara sendirinya dia, enggak. Orang itu nggak jadi pemarah gara-gara sendirinya dia, tidak. Tidak jadi riak gara-gara sendirinya dia, tidak. Tidak jadi rakus gara-gara sendirinya dia, tidak. Tapi ada sesuatu yang pernah terjadi kepada dia, dan besarnya porsi itu adalah ketika dia mempersepsikan masa lalu dia secara tadi abusive, secara unfortunate, ya tidak beruntung dan lain sebagainya. Itu ke arah situ mestinya kita mengubahnya, sehingga kemudian data yang dimiliki pun oleh orang tersebut berubah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, saya pikir mungkin ini saja 3 hal yang menjadi pengantar bagi kajian Tazkiyatun Nafs kita, yakni kenapa dia menjadi emergensi atau menjadi darurat. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang ketiga tadi adalah karena analisis Tazkiyatun Nafs ini saya mendapati tidak komprehensif atau tidak menyeluruh, tidak sampai ke akar, sehingga mungkin harus ditambahkan dengan lebih komprehensif. Yang kedua, fenomena betapa terpisahnya antara tazkiyatun nafs dengan ibadah mahdhah. Banyak orang beribadah tapi tidak sampai kepada jiwanya, tidak sampai memberikan dampak terhadap jiwanya. Dan yang pertama tadi adalah karena tazkiyatun nafs ini adalah investasi terbesar yang bisa kita kita punya untuk hidup kita di dunia ini, dan wabil khusus untuk mati kita nanti insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kembalikan kepada Pak Catur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparannya yang cukup menarik, cukup lengkap, dan banyak belajar. Saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, dan sekarang sudah cukup jelas untuk teman-teman. Saya hanya menggarisbawahi yang nomor 3 aja, bahwa dari tadi ada berapa penyakit hati. Kita sebenarnya semua udah tahu bahwa kita tidak boleh pemarah, tapi gimana caranya supaya tidak jadi pemarah. Kita tahu sombong juga nggak boleh, tapi gimana caranya supaya kita tidak sombong, itu tantangannya tersendiri lah. Gimana riak, itu jelas-jelas tidak boleh, tapi gimana caranya supaya kita tidak riak, itu yang mungkin sulit lah bagi kita semua. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Boleh, saya Pak Catur. Silakan. Mas siapa? Ibnu. Oh, Mas Ibnu, monggo, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengenai wabarakatuh. tadi slide contoh fenomena yang sekarang itu ya, saya bertanya secara dasar aja, kalau jiwa yang tenang itu bisa dimiliki oleh orang kafir atau tidak, seperti orang yang tidak beriman atau tidak beribadah. Karena kita tahu bahwa kita disuruh untuk beriman dengan kesadaran kita beriman. Kemudian Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah. Kita melaksanakan ibadah. Masalahnya yang tadi itu diuraikan Pak Doni ya, bahwa kalau jiwa tidak pengaruh jiwa, maka tidak ada artinya gitu loh ya. Kurang lebih begitu ya kasarannya. Bagaimana Ustadz jawaban? Baik. Langsung saya jawab ya Pak Catur. Ya, Mas, silakan Ustadz, langsung aja. Ya, terima kasih Pak Ibnu ini yang bertanya. Jadi tentu saja kalau orang tidak beriman kepada Allah, itu ada yang salah dari dalam jiwanya, karena itu adalah pertentangan. Ya, jadi kalau orang-orang yang belajar filsafat itu, mereka akan diajari yang namanya kebenaran absolut. Kebenaran absolut itu adalah pondasi dasar untuk ketenangan jiwa. Jiwa tidak akan tenang kalau dia belum menemukan kebenaran absolut. Gitu. Nah, jadi agama ini juga adalah bentuk pondasi dasar kebenaran absolut. Maka itu penting sekali kalau kita mempelajari
kebenaran absolut ini, kenapa kok kita jadi Muslim, itu penting sekali tuh. Itu. Supaya kemudian menjadi dasar bagi ketenangan jiwa kita. Nah, itu beberapa kali saya pernah sampaikan juga di kajian Al-Hikam ini, misalkan sholat gitu. Kenapa ada sholat, ada waktunya gitu dan lain sebagainya. Ternyata semuanya memang terpampang dengan jelas, ada dengan jelas. Jadi kita ini tidak apa namanya, bukan ikut-ikutan gitu. Beragamanya itu memang berdasarkan sesuatu yang kebenaran absolut yang kita dapatkan. Nah, jadi kebenaran absolut itu penting sekali Pak Ibnu. Ya, untuk melandasi agar jiwa itu menjadi tenang. Mana mungkin orang tenang jiwanya kalau secara kebenaran absolutnya dia tidak dapatkan gitu. Ya. Itu orang-orang, maaf ya ini harus saya sampaikan. Jadi orang-orang yang belum menemukan Islam ya, dia belum menemukan kebenaran absolut. Jadi ketenangannya itu tidak akan sampai kepada jiwa yang tenang. Ya, mungkin hanya sementara saja atau hanya sifatnya parsial saja. Demikian kira-kira. Nah, baik, terima kasih Mas Ibnu. Ini ada Kasih. 3 teman yang resign untuk bertanya, Mbak Reni, Mas Budiawan, satu lagi bahasa Arab saya nggak bisa baca Arab, gundul nih namanya. Pak Pak Sunario. Sunario. Oh, Mas Pak Sunario. Senario itu Jadi senario. ini saya tidak tahu mana yang duluan, tapi ini saya urut dengan abjad dulu ya. Saya serahkan kepada Mbak Bu Reni atau Mbak Reni, kemudian Pak Sunario dan juga Mas Budiawan. Silakan Mbak Reni, Bu Reni duluan. Ya, baik, terima Ini langsung kasih. 3-3-nya ya nanti biar dijawab sekalian. Siapa tahu berkaitan pertanyaannya. Betul, ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz juga Pak Catur. Saya mau nanya tentang apa penyakit jiwa ini apa namanya merasuk pada semua manusia, terutama ini era sekarang ya. Aduh, Masya Allah. Nah, yang saya ini kembali kepada apa sih itu namanya wasiroh ya, wasiroh. Zulhuwaisirah di zaman Nabi, ketika Nabi waktu itu membagikan ghanimah atau emas ya. Kemudian dia tidak kebagian, akhirnya dia mendatangi Rasulullah sampai mengatakan, ya Muhammad atau ya Rasulullah, berbuat adil lah gitu ya. Sampai seperti itu ya, sampai sahabat Umar bin Khattab itu menghunus pedangnya mau membunuhnya ya tapi kata Rasulullah jangan, katanya dari orang itu memang akan terlahir orang-orang yang seperti apa sakit jiwa lah atau itunya kesimpulannya mungkin nih gitu. Kemudian yang keduanya Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang orang yang membunuh Ali itu namanya tuh siapa? Abdurrahman ibnu Muazzam ya, yang kemudian dia merasa bahwa ibadahnya itu sudah luar biasa. Ketika zaman Umar bin Khattab, beliau itu kan diperintah atau ditugaskan menjadi guru ngaji ya, guru ngaji. Tapi kemudian ketika ada pertentangan kekuasaan di antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu malah mereka merencanakan pembunuhan kepada 3 orang itu, keempat ya, ketiga ya. Dan akhirnya sahabat Ali itulah yang kemudian terbunuh. Nah, ketika tertangkap mereka itu dia mengatakan bahwa silahkan hukumi saya, sayati tubuh saya, biar saya merasakan betapa nikmatnya betapa nikmatnya saya melakukan pembunuhan itu atas orang kafir, atas orang pendosa, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Jadi seolah-olah dia itu ibadah, tetapi kok persepsinya kepada Muawiyah dan kepada Ali bin Abi Thalib yang konon itu adalah mereka sahabat-sahabat Rasul yang saleh, itu seperti itu gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Sunario. Baik, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Kita langsung aja, Ustadz. Ini kajian yang begitu penting, tasfiyat nafs, karena sepanjang masa untuk mencapai husnul khotimah. Yang saya stressing dari berbagai hadis, atau tadi surat Asam ya kalau nggak salah, pahalama pujora wa taqwa wa qadaman jakaha, kan kita milih yang jakaha ini Ustaz. Nah, di dalam hadis pun kalau saya coba baca ahli Quran, ahli sodaka, ahli swada, ternyata harus masuk neraka jahanam pertama itu. Kemudian di dalam hadis arba'in atau apa itu, ahli surga ternyata ahli neraka selangkah lagi. Begitu juga. Nah, ini kalau saya coba telusurin dari berbagai syarah ulama-ulama besar,
kunci di ikhlas, Ustadz. Kalau nggak konsep ihsan. Nah itu kan ihsan itu nggak lepas dari hati. Yang tadi Ustadz bilang, ibadah kita kadang-kadang terlepas dari tasyiat nafs. Atau saya ingat kajian Ustadz sendiri di surat Al-Hijr atau Al-Hajj itu, banyak kan kita beragama di pinggiran. Jangan-jangan kita sendiri begitu. Sedangkan saya pernah seorang hafid bilang, jangan-jangan kita munafik, musyrikun, kafirun, zolim. Nah itu bagaimana Ustaz? Dalam rangka kaitan investasi tasyiat nafs kita. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Mas Budiawan. Baik, Bismillah. Terima kasih. Ini kajian yang luar biasa, pensucian jiwa dalam apa namanya definisinya ya sudah sulit buat saya ya. Jiwa itu sendiri susah, apalagi mensucikan jiwa. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz terakhir mengenai kebenaran absolut. Pertanyaan saya pertama, kebenaran itu apa? Kemudian kebenaran absolut itu bagaimana ya? Karena kalau kita lihat kebenaran itu kan bisa katakanlah dari filsafat ya. Di filsafat dikatakan ada kebenaran absolut dan itu mengacu kepada nilai-nilai moral atau etika. Misalnya dilarang membunuh atau dilarang mencuri ya. Tapi itu pun juga nggak absolut menurut saya karena pada saat perang bertempur kita boleh tuh membunuh. Bahkan mencuri informasi juga boleh gitu ya. Atau di dalam matematika juga ada konsep absolut juga itu. Katakanlah angka 5 gitu. Angka 5 itu bisa aja nilainya absolut. Tapi kalau kemudian didalami lebih lanjut, itu nggak ada tuh angka yang benar-benar absolut. Karena bisa lebih sedikit kalau kita ngukur gitu ya, bisa kurang sedikit. Di dalam bisnis misalnya, di situ juga ada kata-kata absolut, kebenaran absolut. Artinya nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Tapi semuanya juga akhirnya gray area ya. Kapan bisa ditawar, kapan nggak bisa ditawar. Politik apalagi itu agak susah untuk sampai kepada pengertian kebenaran absolut. Nah di agama, katakanlah agama Islam, di sini juga kita kesulitan ya. Kita tuh maksudnya saya lah ya sebagai orang awam. Karena begitu kita mendapat sebuah syariat, katakanlah bagaimana cara sholat misalnya, cara berwudu, semakin dalam kita, atau semakin banyak kita dengar, semakin membingungkan gitu. Karena ada menurut satu kelompok, wah ini nggak benar caranya, yang nggak syar'i, yang ini akhirnya kita bingung. Jadi yang benar-benar itu yang mana? Benar absolut itu yang mana? Nah itu tadi. Jadi pertanyaan saya yang dimaksud dengan kebenaran itu seperti apa dan kebenaran absolut itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Ustadz Ya, langsung menjawab. ya, terima kasih Pak Bisa Jazrul. saling terkait. Ya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Reni ya. Yang dimaksud itu namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi ya. Ini adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman Rasulullah, dan betul sekali dia itu alimnya luar biasa gitu ya. Jadi tapi tadi dia alim cuma memang ada sifat takabur, jadi merasa dirinya lebih baik, bahkan lebih baik dari Rasulullah SAW sendiri. Maka ketika Rasulullah membagikan ghanimah gitu, dia mengatakan berlaku adil lah wahai Muhammad katanya gitu. Jadi karena sifat takaburnya. Jadi memang begitulah sifat takabur itu membuat seseorang buta jadinya. Jangankan At-Tamimi atau Zulkhuwaisirah ini, nama aslinya itu Zulkhuwaisirah At-Tamimi ini, jangankan dia, iblis saja yang langsung di hadapan Allah saja bisa menjadi buta juga takabur, karena takaburnya tadi itu, padahal dia adalah ahli ibadah awalnya. Makanya itu penting sekali untuk kita sekali lagi membersihkan jiwa kita. Pembersihan jiwa itu bukan berarti kita tidak beribadah. Nah, justru dengan kebersihan jiwa tadi, ibadah kita menjadi sangat masuk ke dalam jiwa kita, berhasil mengubah diri kita yang tadinya memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk terjerumus ke penyakit hati menjadi insya Allah lebih bersih dan lebih baik ya, ikhlas. Nah, bicara tentang ikhlas ini terkait dengan pertanyaan Pak Sunario, ya, betul sekali. Jadi memang itulah kebenaran absolut itu. Kebenaran absolut yang dimaksud ini adalah
bahwa Tuhan itu satu gitu. Dialah yang ada. Jadi hidup ini sebenarnya adalah kebenaran absolut untuk membuktikan bahwa adanya Sang Pencipta. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita mungkin membaca apa namanya bentuk-bentuk filsafat yang tulisan-tulisan filsafat yang sangat dasar, fundamental gitu misalkan, membicarakan gagasan tentang keberadaan Tuhan gitu. Jadi biasanya akan berujung kepada bahwa Tuhan itu ada dan Dia adalah kehidupan ini sendiri. Buktinya adalah kehidupan ini sendiri gitu kira-kira begitu. Nah, itu adalah kebenaran absolut yang dimaksud. Nah, jadi kalau kita memahami itu, kemudian kita menjadi bisa ikhlas. Tahu kita bahwa hidup kita ini mau kemana, dampaknya kemana, arahnya kemana. Nah, yang di bawah-bawah itu tentu saja tidak bisa absolut, tentu saja sangat relatif. Tadi bahkan syariat pun bisa ada ada ruang yang berbeda, ya fikih, syariat dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil saja dari fikih saja bisa berbeda, apalagi hal-hal yang besar selama itu tidak ada tuntunan Al-Quran yang membatasi secara jelas seperti yang tadi disebutkan, berwudu misalkan, apalagi dan lain sebagainya. Arah kiblat saja itu bisa diperdebatkan karena kalimatnya adalah syatrol Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram gitu ya. Nah, perdebatan kalimat ke arah itu kan luar biasa gitu. Jadi titiknya apakah harus titiknya sama sampai ke sana, apakah cuma ke arah saja sudah cukup, karena kalimat-kalimat bahasanya adalah syatrol Masjidil Haram. Jadi yang selainnya di bawah itu tentu terdapat ruang untuk ada dispute ya, ada perbedaan pandangan, tapi kebenaran absolut bahwa Allah lah pemilik kehidupan dan alam semesta ini, itu tentu tidak bisa terbantahkan. Nah, dalam konteks Al-Quran, kebenaran absolut namanya hakul yakin. Itu terhadap 3 hal. Yang pertama adalah hari kiamat, itu termasuk kebenaran absolut, hakul yakin. Kemudian Al-Quran itu sendiri di dalam Al-Quran disebut sebagai hakul yakin. Dan tentu saja Allah, keberadaan Sang Maha Pencipta itu gitu. Nah, jadi dari 3 itu saling kait mengait. Makanya bukti-bukti di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran membuktikan, bagaimana Al-Quran sendiri menjadi bukti yang tidak bisa disanggah, dan isi di dalamnya kemudian menjelaskan dari kebenaran absolut yang 2 lainnya tadi itu, nah, itu saling berkait tuh. Nah, makanya itulah yang saya maksud ketika kita melihat itu sebagai kebenaran absolut, itu akan menjadi landasan dasar ketenangan jiwa kita, tenang jiwa kita ini. Ya, karena kita akan menuju kepada Allah, akan kiamat, akan habis dunia ini gitu, akan hancur alam semesta ini gitu ya. Nah, kita ditugaskan untuk sampai ke alam berikutnya, ditugaskan di bumi ini oleh Allah. Apa tugas kita? Di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, jadi saling kait mengait. Hari kiamat, kemudian Al-Quran, dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi dengan begitu insya Allah kita ikhlas. Nah, tadi ikhlas itu adalah kepada Allah, ya, yakin kepada Allah ya, berdasarkan tadi itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang belum kita diskusikan yang memang sangat berpengaruh kepada tazkiyatun nafs ini ya, jiwa dan kebersihannya. Ya, ini memang harus kita bahas dan harus menjadi pelajaran pembahasan kita, karena tadi dia adalah investasi besar dalam hidup kita. Allah sendiri yang mengatakan itu, dan tentu saja Allah membuka penjelasannya kepada kita. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit ada yang tertinggal, Ustadz, yang tadi pertanyaan Bu Reni, bahwa itu yang ahli yang membunuh Ali itu kan ahli ibadah. Gimana kok bisa gitu? Kira-kira apa penjelasannya? Iya, terima kasih Pak Catur. Jadi betul sekali. Jadi banyak orang yang seperti itu, yang membunuh Ali, kemudian dia menjadi tokoh Khawarij juga. Tadi juga Zulkhuwaisirah itu adalah founding father-nya itu ya, Khawarij istilahnya itu ya, orang yang keluar dari Islam, dalam artian keluar dari Islam itu artinya dia tidak
apa ya, awalnya dia mendukung Nabi, kemudian tidak mendukung Nabi lagi karena tadi mengatakan bahwa berlaku adillah wahai Muhammad, kemudian juga apa si orang yang membunuh Ali yang membacok ya Ali bin Abi Thalib ini awalnya itu adalah pendukung setia ya pendukung setia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yakni Abdurrahman namanya itu Abdurrahman bin Muljam nama lengkapnya itu. Nah, Ibnu Mulzam ya. Abdurrahman nama, Ibnu Mulzam ya Pak Ustadz. iya Ibn Muljam bin Muljam bin itu artinya Ibn ya. Jadi dia itu adalah awalnya pendukung sekali, tapi kemudian keluar gitu dari itu dan memusuhi karena merasa karena ketika itu Ali diajak berperang terhadap Utsman, tapi Ali tidak mau gitu ya, karena mengatakan bahwa itu adalah sahabat Nabi dan lain sebagainya. Jadi disitulah dia punya pemikiran sendiri yang menurut dia lebih tinggi daripada orang lain, bahkan daripada sahabat sekaliber Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan menantu Rasulullah SAW sendiri. Iya. Jadi, sifat takaburnya itu yang membuat dia akhirnya jadi begitu. Makanya menurut saya gini, kesimpulannya dari Abdurrahman ibn Muljam, kemudian tadi Zulkhuwaisirah, At-Tamimi, Iblis, begitu juga, dan orang-orang Arab Baduy tadi. Ketika kita punya pemikiran bahwa kita itu lebih baik dari orang lain dan merendahkan orang. Jadi lebih baik dari orang lain boleh saja, tapi yang tidak boleh adalah merendahkannya. Nah, ketika merendahkannya itulah menjadi takabur. Ini yang dilakukan kan. Jadi Zulkhuwaisirah merendahkan Rasulullah. Kemudian Abdurrahman ibn Muljam atau bin Muljam dia merendahkan Ali ibn Abi Thalib. Tadinya awalnya dia merendahkan Utsman juga tentu saja. Kemudian merendahkan juga Ali bin Abi Thalib. Akhirnya lepas. Akhirnya memusuhi kedua-duanya. Jadi merendahkan itulah yang sifat takabur. Iblis pun begitu juga. Dia merendahkan Adam. Dengan kata-kata dia katakan, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, sifat itu adalah penyakit hati, penyakit jiwa. Makanya nanti insya Allah salah satunya akan kita bahas bagaimana takabur tadi itu. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Saya tanya Mas Catur, Silakan, Teh Ani. Pak Ustadz Doni, Ya. Belum sampai ya bagaimana kita merubah data yang sudah terekam itu sehingga kita bisa memperbaiki sifat kita, misalnya ya tadi emosi itu ya, itu belum sampai ke situ ya Ustadz Doni ya, bagaimana merubah data yang sudah terekam, belum ya? Belum, iya Bu, belum Ya, sampai situ. terus satu lagi yang saya masih suka bingung itu kalau karakter atau sifat itu karena jiwa juga ya, berasal dari jiwa. Kita seseorang bersifat pemarah itu karena jiwanya yang kotor gitu, Ustadz ya. Iya. Terus satu lagi Ustadz, sebelum lupa, kalau tadi saya dengar Ustadz menceritakan tentang nikmat hakiki ya. Nah ya kalau misalnya kita untuk kita sendiri bahwa kita sudah baru tahu gitu ya kalau memang rekaman masa lalu itu yang akan kita cepat marah. Terus kadang kalau saya tuh suka ini maaf ya maksudnya untuk diri sendiri Ustadz ya, saya tidak membicarakan orang lain, pengalaman sendiri boleh kan Ustadz? Boleh, silakan Bu. Jadi saya tuh termasuk orang yang terlalu khawatir gitu Ustadz ya. Itu terlalu khawatir itu artinya persepsi yang berlebihan gitu kan, itu juga harus diperbaiki ya Ustadz ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, nikmat hakiki di antara keluarga. Misalnya saya punya sepupu atau punya keponakan yang di usia sekarang ini tuh ada clash gitu ya, ada perselisihan ucapan, hanya ucapan sih. Nah, kalau saya berintrospeksi untuk diri saya sendiri, apakah saya menghadapi dia salah? Tapi kalau dianya tidak berubah, maksudnya itu berpengaruh nggak lingkungan? Saya coba berusaha, mungkin saya yang salah selama ini. Itu gimana Ustadz? Jadi saya tadi pertanyaan ada berapa ya? Ya itu aja Ustadz pertanyaan. Satu lagi Ustadz, kalau ilmu tasawuf itu sama dengan tazkiyatun nafs nggak? Karena kan di dalam
ilmu tasawuf antara lain kita harus berzikir. Itu berzikir juga membersihkan hati atau bagaimana? Ini mungkin pertanyaan saya terlalu campur baur ya, tapi saya ingin menyampaikannya saat ini. Terima kasih Ustadz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Catur. Jadi yang pertama, karakter ya atau sifat itu adalah bentuk data yang memang sudah jadi habit kebiasaan kita. Jadi kan kita ini dilahirkan nggak seperti ini kan gitu. Misalkan, ini saya lompat juga ya jawabnya kepada sifat misalkan hypervigilance istilahnya itu ya, terlalu waspada, terlalu khawatir ya, terlalu waspada, hypervigilance. Itu kan kita kan nggak begini awalnya kan. Dulu kan kita waktu anak-anak misalkan kan, kita enjoy hidup gitu, enjoy aja gitu. Artinya kita baru seperti ini setelah adanya sesuatu yang terjadi kepada diri kita. Nah, sesuatu yang terjadi itulah yang kemudian disebut data. Data yang kita simpan di dalam otak kita ini, di dalam memori kita. Dia akan terus terpakai itu. Karena secara otomatis otak kita kerjanya kan begitu, gitu ya. Kecuali kemudian kita masukkan data yang baru dan kemudian cara pakainya kita geser. Nah, inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs ini, membersihkan jiwa tuh maksudnya itu sampai ke situ. Sehingga jiwa kita tadi ya, kita kan memang belum membahas jiwa secara definisi kan, tapi secara sederhana adalah saya boleh sebut aja sekarang walaupun nanti akan kita bahas sendiri adalah consciousness atau nyawa kita ini. Nyawa yang datang ke dalam apa namanya ke dalam janin ya di rata-rata pekan keempat kehamilan setiap orang ibu. Jadi janinnya sudah ada, tubuhnya sudah ada, tapi jantungnya belum berdetak. Nah, ketika sudah masuk jiwa nyawanya tadi itu, disitulah jantungnya berdetak. Jadi nyawa kita selama dia berada di dalam tubuh namanya jiwa. Nanti setelah dia keluar dari tubuh ini, kembali namanya menjadi ruh. Nah, itu nanti juga akan kita bahas insya Allah. Jadi jiwa ya apa namanya akan kotor atau akan terkontaminasi atau tidak terkontaminasi karena konstruksi emosi tadi itu yang kita hadapi situasi, kemudian terkonstruksi emosinya marah misalkan, atau emosinya tadi hypervigilance misalkan, terlalu waspada, atau mungkin emosinya adalah pingin mencari aman sehingga mungkin dia lebih pelit misalkan begitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah hasil dari konstruksi diri kita sendiri, otak kita, kemudian data yang ada. Nah, dampaknya kepada jiwa kita. Nah, asalnya jiwa itu sebetulnya baik karena dia berasal dari Allah. Namanya ruh, masuk ke dalam tubuh menjadi nafs atau jiwa. Nanti kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian caranya bagaimana supaya kita nanti bisa kembali lagi mengembalikan dia sebagaimana awalnya. Nah, pelan-pelan masukin data lagi. Nah, datanya ini harus yang absolut gitu, yang kebenaran betul-betul absolut gitu. Kebenaran absolut apa ya tadi, kepada 3 hal tadi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an itu sendiri, dan keberadaan hari kiamat artinya hidup ini hanya sementara, dan keberadaan atau sang pencipta, sang maha pencipta itu gitu. Nah, sehingga logika kita tidak bisa membantah gitu ya, karena memang betul-betul tidak terbantahkan gitu. Terus bagaimana Tadi kalau ada seseorang yang tadi misalkan Bu Ani sebutkan ada clash misalkan gitu ya. Terus apakah saya harus memperbaiki dengan diri orang itu ya? Jadi kalau kita bisa perbaiki aja. Kalau memang kita ada salah gitu. Tapi kalau memang kita tidak ada salah ya dari sisi kita ya kita biasa-biasa aja, tidak perlu merasa, artinya gini, tidak perlu merasa adanya permusuhan pada gilirannya nanti berjumpa atau ketemu dan lain sebagainya, biasa juga gitu.
Nah, jadi itu artinya membersihkan jiwa kita. Tapi kalau dalam evaluasi memang ada kesalahan dari kita, ya kita datang meminta maaf. Karena wajar terjadinya kekeliruan, kekhilafan di antara manusia, namanya juga manusia kan. Makanul khoto wa nisyan, salah, tempatnya salah dan lupa gitu. Jadi wajar saja. Nah, jadi bisa kita sikapi dengan relax ya, walaupun terjadi dispute, tapi kita bisa sikapi dengan relax. Gitu, Bu. Ada lagi yang kelewat nggak dari jawaban? Yang Ada tasawuf tadi ya. tasawuf tadi, Ustaz. Oh iya, iya. Tasawuf zikir-zikir. Tasawuf tuh gini. Tasawuf itu sebetulnya definisinya ada beberapa ya. Yang pertama ada yang mengatakan tasawuf itu kembali kepada namanya ahlus sufah. Nah, dari kata-kata sufah itulah. Ahlus sufah itu siapa? Ahlus sufah itu adalah beberapa orang sahabat yang memang tinggalnya itu di sebelah rumah Nabi. Beliau-beliau ini termasuk di dalamnya Abu Hurairah itu betul-betul sama sekali tidak punya kegiatan duniawi, maksudnya tidak kerja, tidak, cuma nguplek belajar aja. Kemana Nabi pergi diikutin, apa yang Nabi ngomong ditulis, dicatat gitu. Jadi mereka-mereka itulah yang mengutamakan belajar, yang mengutamakan ini tuh sampai nggak peduli lagi dengan kondisi kehidupan hari sehari-harinya ya. Dari situlah kemudian ada beberapa ulama menjelaskan kata-kata tasawuf itu diambil dari situ. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa kata-kata tasawuf ini juga sufi ya, diambil dari bahasa Arab, ya ini sofi, yang artinya murni. Sofi itu artinya murni. Jadi sofa, bukit sofa itu diambil dari kata yang sama, artinya kemurnian. Jadi sufi itu artinya adalah memurnikan, jadi semacam ajaran untuk memurnikan apa? Memurnikan tauhid. Tentu saja pada perjalanannya kemudian banyak kata-kata tasawuf itu tidak lagi seperti yang dimaksudkan dua makna tadi itu, baik ahli sufah maupun sofi atau murni gitu. Jadi ada semacam semacam tarikat ya. Torikoh itu sendiri adalah jalan sebetulnya, artinya torikoh itu jalan menuju kepada kemurnian gitu ya. Menuju kepada kemurnian. Jadi tapi kemudian dalam perjalanannya ada yang tidak lagi terlalu benar gitu ya. Bukan terlalu benar, sudah agak menyimpang lah. Saya ingin cari kata-kata yang hati-hati, tapi sudah menyimpang lah, kira-kira begitu. Menyimpangnya itu banyak gitu. Misalkan harus mengikuti apa kata mursyidnya tuh guru ya, gurunya. Kalau gurunya bilang yang sesuatu yang agak aneh-aneh itu ya ikuti gitu. Jadi sudah taklid buta yang ikut betul-betul sampai segitunya gitu ya. Sampai kemudian ada juga misalkan ya macam-macam lah contohnya gitu. Nah, itu banyak hal yang seperti itu, pada gilirannya akhirnya agak terkontaminasi makna dari tasawuf itu sendiri. Padahal awalnya dasarnya itu betul sekali, benar. Kalau kembali kepada yang murni tadi bagus sekali, yakni dua ya kan, merujuk kepada ahlus sufah dan merujuk kepada kemurnian atau sofi ya terhadap ajaran Islam. Maaf, saya tambahkan sedikit. Termasuklah penyimpangan-penyimpangannya itu kita saksikan tidak mau melakukan apa namanya syariat gitu. Syariat tuh dipisahkan dari hakikat gitu ya kan. Jadi hakikat misalkan sholat itu syariat gitu. Hakikatnya kan masuk ke dalam jiwa, ya udah merenung aja di jiwa, nggak usah gerakan sholat. Nah itu kekeliruannya itu di situ. Padahal tidak terpisah antara tadi sholat ya dan jiwanya. Maka tadi di awal di poin nomor 2 tadi, sekarang terpisah antara sholat sendiri, ibadah mahdoh, dan jiwa ke dalam jiwa itu terpisah. Terpisahnya ada dua kutub. Ada yang kebanyakan orang hanya sholat saja nggak sampai ke jiwanya. Tapi ada lagi kutub yang ekstrim yang sebelahnya, yakni dia eling-eling aja begitu kepada jiwa tapi tidak mau melakukan syariatnya. Kedua-duanya tidak betul. Harusnya kedua-duanya baik itu syariat dan hakikat itu kita ada di dalam situ, kita melakukan syariatnya sebagaimana diperintahkan dan isinya masuk ke dalam jiwa kita. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Ustaz Jani. Silakan Ya. Mas Catur. Baik, terima kasih. Ini masih ada waktu sekitar 11 menit. Mungkin ada satu pertanyaan, silakan kalau teman-teman ada.
Oke, kalau enggak saya ada satu pertanyaan Ustadz. Silakan Pak Catur. Dua sih. Yang pertama mengenai jiwa bersih dan hati tenang itu apakah ada korelasinya? Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah ciri-ciri jiwa yang bersih itu kalau dari perspektif pemilik jiwanya itu dirasakan seperti apa? Atau kalau orang lain dari perspektif orang melihat itu seperti apa? Kira-kira itu. Dua itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Catur. Menarik sekali. Ini memang belum kita bahas, tapi saya kasih teasernya aja. Oh, baik, baik. Jadi yang pertama, hati itu adalah tempat jiwa itu bersemayam. Itu yang namanya kolbu. Tentu saja ini kita melihatnya dari terminologi agama dulu ya. Nah, Ya. nanti baru terminologi fisiologisnya. Ya, yang dimaksud adalah jantung. Tapi nanti kita bahas secara mendalam di mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, jadi secara fisiologis nanti kita bisa melihat cirinya adalah heart rate variability seseorang yang berjiwa tenang itu ada di HRV atau heart rate variability yang tenang. Nah, jadi heart rate variability itu punya variabel heart rate yang banyak gitu. Jadi detak jantung itu tidak monoton gitu, tapi beberapa rate variability dan itu terbukti kemudian menyehatkan ke seluruh tubuh. Kalau HRV-nya itu baik. Nah, demikian pula ada korelasinya nanti ketika seseorang perasaannya itu berkecamuk, misalkan dia was-was. Heart rate variability-nya juga berdampak. HRV-nya tadi berdampak. Ya. Jadi pompa jantungnya tiba-tiba jadi lebih cepat gitu misalkan. Atau kalau dia putus asa, demikian pula ya jadi lebih lambat sampai ada istilah broken heart. Broken heart itu benar-benar jantungnya itu unfal. Ya, jadi katup yang satu itu unfal, tidak lagi bisa bekerja. Itu broken heart syndrome namanya. Karena sedih, karena kehilangan gitu. Nah, jadi ciri-cirinya si orang itu bisa merasakan heart rate variability-nya tuh baik gitu. Demikian pula kalau kita bisa mengobservasi orang, maka kita bisa tahu sejauh spektrum bahwa orang itu dalam kondisi jiwa yang tenang, yang enak itu adalah heart rate variability-nya bagus atau baik. Ya, berapa nanti ada hertz-nya yang bisa kita tampilkan. Nah, hati yang tenang apakah sama dengan jiwa yang tenang? Tentu Jiwa saja. yang bersih, Ustaz. Dengan Apa? jiwa yang bersih. Dengan jiwa yang bersih. Ya, jiwa yang bersih dengan hati yang tenang, apakah sama? Sama. Itu sama dengannya. Jadi jiwa kita bersih, otomatis hati kita tenang. Seperti misalkan kita berbuat salah. Nah, itu kan kita tuh anunya was-was. Dampaknya juga kepada jantung kita berdegup. Ada sesuatu yang kesalahan yang kita buat dan kita khawatir gitu kalau orang tahu. Nah, ketika semua itu tidak ada, kita tenang. Kita enak. Hati kita juga berjalan dengan enak, itu berjalan dengan tenang. Jadi jiwa yang bersih sama dengan nanti atau berkorelasi dengan hati yang tenang. Sama dampaknya atau kalau boleh disebut berdampak ya atau berkaitan ya, kira-kira begitu. Pak Jepang. Ke mute ya Ustadz? Enggak, saya enggak. Ya? Oh, berarti bukan anu ya. Kayaknya internetnya Pak Catur yang Oh iya, hilang tuh Pak Catur. Oh iya, hilang ya. Saya pikir saya yang ada tadi. Tapi penjelasan Ustadz sudah selesai Ustadz. Ya, udah. Mungkin ke ini satu lagi ada yang raise hand, Pak William ya. Sampai Ya, sementara silakan. nunggu Mas Catur. Silakan Pak William. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mana kabar Pak? Alhamdulillah baik, izin join baru tiba di Jakarta di Indonesia. Ya, ini Pak Ustadz mungkin dari bahasan tadi, alhamdulillah, masya Allah ya memang luar biasa. Namun hal yang terpikir di benak saya itu mungkin starting untuk program tazkiyatun nufus itu ya, kira-kira mulai dari mana, apa dari zikir atau dari perbaikan apa, dari sodako, apa dari apa namanya merajut silaturahim atau silatul ukhuwah dan lain-lain lah gitu. Yang kedua mungkin kalaupun sudah apa namanya
kita tidak mau ujub juga ya. Mungkin di beberapa sisi merasa nyaman dengan ibadah dan lain-lain kan gitu. Mungkin untuk treatmentnya itu. Nah, kira-kira rumusannya seperti apa? Mohon izin Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah. Ya, terima kasih Pak William. Jadi Pak William Faisal ini sebetulnya nanti apa yang antum tanyakan ini nanti kita bahas panjang lebar nanti di sesi-sesi berikutnya nih. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran kecilnya dulu ya. Ya, jadi dari mana kita memulainya? Tentu kita akan memulai nanti dari yang sangat fundamental, yakni hubungan dasar dengan Allah. Jadi semua itu ibarat kanker, ya penyakit jiwa itu, penyakit hati itu ibarat kanker. Kalau dia sudah menyebar itu kemana-mana larinya itu. Tapi dasar awalnya itu adalah satu sel pertama itu. Nah, sel pertama yang saya maksud ini gambaran saja ya. Dalam jiwa kita itu adalah ragu kepada Allah. Ragu kepada Allah itu. Tidak yakin kepada Allah. Nah, derajatnya itu bisa saja kecil. Oh, saya yakin Ustadz sama Allah. Masa saya nggak yakin? Kalau nggak yakin saya nggak sholat. Iya, tapi sampai kepada derajat yang amat kecil nanti, di situ akan diujinya. Makanya nanti ada kalimat Allah misalkan dalam surat ke-25 Al-Furqan ayat 43, kalimat Allah auzubillahi minasyaitonirrajim ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakila. Apa kamu tidak lihat orang yang menjadikan hawa keinginannya sebagai Tuhannya? Nah, itu. Nah, itu kan artinya di situ ada ujian bagi kita ya, untuk membersihkan, itu namanya membersihkan akidah. Diambil dari kata ukut atau akad, ikatan kita kepada Allah. Kita ini hamba, Allah itu khalik kita, pencipta kita. Artinya kita itu berasal dari Dia, kita kembali kepada Allah, semua itu milik Allah. Nah, itu yang kita bersihkan di awal. Itu yang harus kita kembalikan kepada awal. Sampai tumbuh kemudian keyakinan semaksimal mungkin ya, keyakinan semakin besar, semakin kuat, solid keyakinannya, dengan sendirinya penyakit hati itu akan bergeser. Itu namanya akidah atau ukud atau akad ya. Ikatan kita kepada Allah ya, membersihkan itu. Nah, baru nanti penjagaannya setelah itu bersih, yakni lewat ibadah-ibadah kita, lewat sholat malam gitu, lewat zikir dan lain sebagainya. Tapi setelah dibersihkan, setelah ada pembersihannya. Nah, jadi treatment ibadah dan lain sebagainya itu setelah terjadinya pembersihan. Kalau belum terjadi pembersihan, di treatment nanti sebentar akan kembali lagi gitu. Kayak penyakit juga ya, kayak penyakit tadi saya sebut seperti penyakit kanker juga itu. Jadi harus ditemukan dulu sel dasarnya, dan kemudian disitulah kemudian kita melakukan pembersihan ya. Kira-kira gambarannya sementara seperti itu Pak Faisal. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Maaf tadi Ustadz Ya. koneksinya putus. Iya, betul. Ada tinggal 2 menit sih. Jadi mohon maaf teman-teman, mungkin kita tuntaskan sampai di sini. Dan memang dari penjelasan ini cukup menarik, dan kedepannya akan lebih menarik rupanya. Jadi ini pembersihan jiwa ini memang dimulai harus dibersihkan dulu, baru kemudian diisi dengan yang baik kalau nggak salah gitu ya. Jadi pertanyaan singkat aja Ustaz, nanti ini dalam kuliah berikutnya ya, untuk kelanjutan dari ini, modelnya apakah seperti ini atau beda untuk mulai cara membersihkan jiwa mungkin yang pertama kali? Iya. Jadi mungkin saya sih mencoba membuat schedule itu setelah ini kita akan bicara tentang definisi jiwa, di mana apa ininya jiwa, bedanya dengan kolbu, hati itu apa, tadi karakter, kemudian kesadaran itu apa gitu, sehingga kita tahu oh ini maksudnya ini nanti arahnya ke situ, sifat kita itu apa, kebiasaan dan lain sebagainya. Nah, baru dari situ nanti kita akan mencoba yang diikat oleh Allah tuh siapanya, di mana kita pengikat itu gitu. Nah, kira-kira arahnya ke sana Pak Catur. Oh, baik kalau gitu. Jadi kita teman-teman kita tunggu untuk nanti kesempatan berikutnya, kuliah berikutnya, untuk ke tahap berikutnya.
Saya tidak bisa menyimpulkan apa terlalu komprehensif dan cukup kompleks. Ini mungkin saya kira teman-teman sudah menangkap cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Doni. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Doni yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kami. Semoga ini menjadi amal jariah yang dicatat Allah sebagai ibadah yang memproduksi pahala hingga akhir zaman lah, mengalir terus hingga akhir zaman. Semoga Ustaz juga selalu diberi kesehatan sehingga tetap bisa istiqomah untuk membagikan ilmunya. Kepada teman-teman semua, terima kasih telah hadir pada kajian siang ini, juga kepada beberapa hadirin dari majelis taklim yang lain yang siang ini berkesempatan untuk bergabung di kajian kami. Untuk nanti program berikutnya, silahkan Teh Hani untuk mengatur dengan Ustadz Doni. Nanti kami tunggu kabar berikutnya. Ustadz mohon izin untuk bisa memimpin, mohon perkenannya untuk memimpin doa. Siang ini ada salah satu sahabat kami saat ini sedang dirawat, yaitu Mas Kunianto namanya. Dan dirawat rumah sakit. Kemudian beberapa hari yang lalu, Rabu, ada salah satu saudara kami, sahabat kami, Mas Darman, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga kepada teman-teman mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini berhalangan karena sakit dan sebagainya, untuk supaya diberi keikhlasan, kesabaran untuk menerima ujian ini, dan semoga Allah segera memberi kesembuhan. Terima kasih. Silakan Ustadz. Sebentar, Teh Hani, ada pengumuman lain? Ya, tadi seperti Mas Catur sampaikan, insya Allah Ustadz Doni akan memberi kajian secara berkelanjutan setiap bulan di minggu kedua kalau nggak salah, kalau tidak ada halangan ya Ustadz. Nanti saya cek lagi dalam Baik. waktu dekat waktunya. Jadi akan membahas tentang tazkiyatun nafs ini. Baik. Sampai kita paham betul ya Mas Catur. Jadi kita masih ada waktu untuk menyiapkan wafat dalam usia kita yang sudah sangat banyak ini, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Itu aja. Ya. Ya, oke, silakan Ustadz untuk Ya. berdoa dan menutup kajian siang ini. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk Pak Herman tadi ya. Semoga beliau Pak Darman. Sudarman, Ustaz, namanya Sudarman. Sudarman, Pak Sudarman. Pak Sudarman. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ala haziniyah walikuli niyatin solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Kana a'udzu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghsilhu bima'in wa saljin wal barad kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa waladan khairan min waladihi. Allahumma ij'al kuburahu riyadun min riyadil jannah wa la taj'alha ghufrun min ghufarin niran ya arhamar rahimin. Yang kedua, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk Mas Kunianto. Pak Kunyanto yang sedang sakit. Semoga beliau tetap mampu bersyukur dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang terbaik kepada beliau. Amin. Juga kepada kita semua, mungkin ada sanak saudara kita yang mungkin dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan tetap bersyukur dan memberikan kesembuhan terbaik kepada beliau-beliau semua. Al-haziniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi